Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi demi kemajuan pembangunan. Hal itu disampaikannya saat gelaran sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah di Desa Gedambaan, Kota Baru. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali menggelar sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru, Senin 27 Mei tadi. Dalam sosialisasinya, Paman Yani kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi demi kemajuan pembangunan. Paman Yani juga menginformasikan tentang kebijakan pungutan pajak alat berat sejak awal 2024 kembali diserahkan ke daerah yang akan meningkatkan pendapatan Banua. Paman Yani berharap sosialisasi tentang adanya pungutan pajak tentang alat berat ini juga diterapkan oleh Provinsi Kalsel karena memiliki potensi yang cukup besar untuk peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Terlebih menurut Paman Yani, daerah pemilihan yang menjadi konstituennya yakni Tanah Bumbu dan Kota Baru bisa menjadi lumbung PAD dalam hal pungutan pajak alat berat. Karena potensinya cukup bagus mengingat banyak perusahaan dan perkebunan yang memakai alat berat tersebut. Tetapi memang ada yang baru-baru ini dalam tahun ini memang kita atas izin kementerian, barangkali Kementerian Keuangan bahwa ternyata pajak alat berat ada di kita sekarang kembali ke daerah. Nah ini boleh dipungut dan ini juga sebesar-besarnya digunakan untuk kemanfaatan untuk kemajuan daerah kita. Apapun pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat dan juga pengusaha termasuk retribusi lain-lainnya itu ya kembali lagi untuk pembangunan daerah kita. Nah ini yang kita ingin sadarkan ke semua pihak masyarakat yang berhadir pada hari ini, yang tidak berhadir nanti bisa disampaikan. Ya, potensinya cukup bagus karena memang di Kota Baru dan Tanah Bumbu di dapil saya kan banyak perusahaan-perusahaan tambang dan kebun ya. Itu banyak mereka menggunakan alat-alat berat gitu. Contoh katakanlah kalau jenis mobil Arctic misalnya, terus itu alat beratnya ya ada doser, ada hexa, macam-macam bentuknya. Sementara itu, Kepala OPPD Samsat Kota Baru, Indra Husnul Huda mengaku telah melakukan pendataan dan sosialisasi secara bertahap ke perusahaan terkait kebijakan pungutan alat berat. Sementara itu, terkait berapa persen pajak yang dibebankan ke setiap jenis atau unit alat berat, Indra mengaku masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat. Pada tahun ini kita akan memungut pajak alat berat dan angkutan berat, angkutan besar. Itu kita dengan menunggu keputusan dari pemerintah berapa besar persentase yang akan dikenakan kepada alat berat di masing-masing jenis alat berat. Dan mudah-mudahan dengan sosialisasi hari ini pihak perusahaan juga mengetahui meskipun belum benar-benar dihitung. Iya, kalau perusahaan memang nanti juga kita panggil untuk dilakukan sosialisasi secara khusus. Kita panggil perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Baru, mungkin nanti bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Batu Licin. Muhail, Banjar TV.